Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kakak-kakak kelas 12 SMA ITI Anur selalu sehat dan semangat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Baik teman-teman sekalian, kita bersyukur tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari Senin ini kita senantiasa bersemangat untuk belajar semua mata pelajaran, termasuk di dalamnya pelajaran PAI. Jangan lupa guys, niatkan untuk menuntut ilmu, karena moto kita adalah sekolahku, jalan surgaku. Salawat teriring salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik teman-teman sekalian, di kesempatan saat ini kita akan belajar bab pertama, yaitu iman kepada hari akhir. Ya, di pertemuan perdana ini Bapak berdoa semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa bersemangat dan senantiasa dibukakan hatinya untuk menerima kebaikan-kebaikan. Baik teman-teman sekalian, berikut ini adalah info tentang kompetensi dasar. Apa saja sih yang akan kita pelajari di bab 1 ini? Nah, ini adalah infonya. Yang pertama, karena judul kita apa tadi? Iman kepada hari akhir. Maka harus muncul atau meyakini hari akhir. Oh iya dong, orang beriman masa nggak yakin tentang hari akhir. Yang kedua, diharapkan dari sikapnya nanti akan berperilaku jujur, bertanggung jawab, berlaku adil sesuai dengan keimanan pada hari akhir, karena tidak ada satupun perbuatan yang tidak dibalas. Keadilan Allah akan berlaku. Yang berbuat baik akan mendapatkan kebaikan, yang berbuat jahat akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menganalisis, mengevaluasi makna iman kepada hari akhir. What the meaning of iman nanti ya, tentang hari akhir. Kemudian menjadikan kaitan beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, bertanggung jawab dan adil. Itu adalah sikap yang harus kita penuhi. Sedangkan tujuan pembelajaran, info tentang tujuannya adalah sebagai berikut. Tujuan pembelajaran ini disarikan dari kompetensi dasar, sehingga setelah melakukan pembelajaran di sesi ini, teman-teman kelas 12, kakak-kakak kelas 12 diharapkan 1. Bisa menjelaskan pengertian iman kepada hari akhir, kemudian menyebutkan beberapa peristiwa setelah hari akhir, menjelaskan hikmah beriman kepada hari akhir, menjelaskan perilaku yang mencerminkan beriman kepada hari akhir. Apa tadi? Tanggung jawab, adil, ya, diantaranya. Baik, rekan-rekan, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mulai saja langsung tentang pengertian iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir terdiri dari kata iman dan hari akhir. Apa itu iman? Iman secara bahasa artinya adalah membenarkan atau mempercayai. Orang yang beriman berarti beriman kepada sesuatu. Orang yang beriman kepada sesuatu berarti membenarkan sesuatu itu, mempercayai sesuatu itu terjadi ataupun ada. Kemudian secara istilah, iman adalah meyakini dengan hati. Keyakinan itu timbul dari hati, kemudian mengucapkan dengan lisan dan melakukan dengan anggota badan. Ya kan? Jadi orang yang beriman itu hati, lisan dan perbuatannya sama, ya. Tidak boleh dong orang beriman hatinya mengimani apa, mulutnya ngucapin apa, tubuhnya melakukan apa. Itu artinya tidak konsisten dengan imannya. Dalam istilah lain biasanya dalam agama disebut dengan salah satu kemunafikan. Maka jangan sampai ya hari ini banyak orang yang beriman, berketuhanan yang Maha Esa, tapi korupsi terjadi di mana-mana. Naudzubillah semua, naudzubillah. Dan yang lebih memalukan lagi, ternyata kebanyakan mereka kalau dilihat KTP-nya ternyata berKTP agama Islam. Dan kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala, malu kepada baginda Rasulullah SAW. Islam ini terlihat jadi seperti jelek, ya kan, karena perilaku orang-orang yang mengaku dirinya sebagai orang Islam. Maka benar yang disampaikan oleh seorang ulama, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu terhalang keindahannya karena perbuatan orang-orang yang mengaku sebagai orang Islam. Selanjutnya, apa itu hari akhir?
Hari akhir adalah hari di mana kehidupan dunia akan berakhir dengan ditandainya kehancuran seluruh alam semesta serta kematian seluruh makhluk. Nah, ini adalah hari akhir, berarti dahulu hari ini bermula atau dunia ini bermula dan dunia ini akan berakhir. Kita tidak tahu kapan berakhirnya secara pasti, namun kita meyakini pasti akan berakhir karena tidak ada orang yang hidup kekal. Hidup kekal hanya ada di fiksi atau di dongeng-dongeng saja. Oleh karena itu, salah satu jebakan yang pernah disampaikan oleh setan kepada nenek moyang kita Nabiullah Adam dan ibunda Siti Hawa adalah ketika dirayu, ya kan, tahu nggak kamu kenapa kamu dilarang mendekati pohon khuldi? Karena kamu supaya tidak kekal. Nah, kehidupan kekal itu adalah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini akan berakhir, kehidupan kita akan berakhir, dan akan ada kehidupan di hari berikutnya. Saat setiap kita mati atau saat kita wafat, maka saat itulah terjadi kiamat pada diri kita dan satu langkah kita menuju pintu di hari akhir. Baik, teman-teman yang berbahagia, kakak-kakak kelas 12 yang dimuliakan Allah SWT, kedatangan hari kiamat disebutkan atau dikabarkan dalam Al-Quran dan hadis. Ya, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ini adalah surat Al-A'raf, yas'alunaka 'anis saati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu sakulat fis samawati wal ardi la ta'tikum illa baghtah yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha qul innama 'ilmuha 'inda Allah walakinna aktsara nasi la ya'lamun. Mereka bertanya kepadamu siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW tentang kiamat. Bilakah terjadinya atau kapan terjadinya kiamat itu? Katakanlah wahai Muhammad, kalau mereka bertanya demikian, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada di sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk, sehingga yang di langit dan di bumi. Jadi kiamat itu Masya Allah, ya kan, peristiwa huru-hara akhir zaman itu atau terjadinya kiamat itu sangat mengerikan. Tapi tenang, don't worry, be happy ya. Orang-orang yang ada iman di dalam hatinya, walaupun sebiji zarah sedikit pun, tidak akan menyaksikan peristiwa kiamat yang dimaksud. Karena Allah Subhanahu wa taala akan matikan di akhir zaman orang-orang yang ada keimanan di hatinya sebelum benar-benar terjadi hari kiamat. Maka kemudian ini adalah ayat ini menginfokan kepada kita tentang kemestian terjadinya hari kiamat, sekaligus memberitakan kepada kita there is no one, tidak seorang pun yang tahu kapan kiamat itu terjadi, hatta Nabi Muhammad SAW. Karena pengetahuan itu disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya, di pengetahuan Allah yang maha luas. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kedati demikian memang ada hadis yang menyebutkan tidak akan terjadi hari kiamat kecuali hari Jumat. Tapi hari Jumat kapan? Tahun berapa? Tidak ada yang tahu, ya kan? Dan ada banyak sekali hal-hal lain yang terkait dengan peristiwa hari kiamat. Kemudian pembagian hari akhir menurut Al-Quran, hari akhir itu terbagi menjadi dua, maksudnya kiamat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama disebut dengan kiamat sugro. Apa itu kiamat sugro? Dia adalah merupakan berakhirnya kehidupan sebagian makhluk di dunia ini, baik kita sebagai manusia, binatang, ya makhluk-makhluk lain, termasuk juga ada pohon. Nah, pohon ngalamin kiamat, ya iya kalau dia berakhir kehidupannya dengan dicerabut dari akarnya, kebakaran hutan dan lain sebagainya. Ini baik terjadi secara individu, perorangan ataupun kelompok. Ini kiamat sugro, dan ini juga tidak tahu seseorang terjadi kiamat. Misalnya Pak Abro, kapan Pak Abro akan meninggal? Ya bisa jadi nanti setelah 100 tahun. Ataupun nanti setelah 120 tahun, tergantung. Itu adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin misalnya kakak-kakak kelas 12, misalnya kakak Hanif, ya kan, atau kakak Arif, atau kakak Dafa, atau kakak Ica misalnya, ya. Kiamat sugronya bisa terjadi kapan saja, ya kan, bisa besok atau besok kapan saja. Tapi ini juga patut diwaspadai, karena ini adalah tentang bagaimana kita akan menjalani hari-hari setelah kita hidup di dunia ini. So teman-teman sekalian, tetap beramal baik, tetap jadi orang baik. Menjadi orang baik itu tidak merugikan diri sendiri dan tidak merugikan orang lain.
ya kan. Tapi disitulah setan bermainkan perannya, kita digoda sedemikian rupa, ya kan. Banyaklah suka kita melihat ya di FTV ataupun mungkin tetangga kita, teman kita dan lain sebagainya melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Itu semuanya mungkin karena tidak takut terjadi kiamat sugra pada dirinya. Sedangkan malaikat Israel mengintai setiap saat. Waspadalah, ya kan, waspada, ya kan, waspada dengan banyak beramal soleh, ya kan. Dan alhamdulillah teman-teman kan difasilitasi di SMA IT Anur. Selama di SMA IT Anur teman-teman dibimbing untuk apa ya, misalnya ditanyain sholat duha, baca al-waqiah, sholat 5 waktu, ya kan. Yang lagi puber-puber diingatin ya, hati-hati hubungan lawan jenis, ya kan, jangan suka bohong. Bahkan di pembelajaran online ini, pembelajaran daring ini, teman-teman juga difasilitasi, misalnya sebelum masuk pembelajaran daring teman-teman itu harus berwudu. Masya Allah, itu adalah ibadah-ibadah yang luar biasa. Belum tentu di sekolahan lain di demikian, ya kan. Mungkin kalau sekolah SIT sih mungkin iya, ya kan, insya Allah sama. Kemudian teman-teman, ini adalah surat ini sepertinya surat Al-Qasas ayat 88 atau ayat terakhir, posisi sebelah kiri kayaknya ya. Kulla syai'in halikun illa wajhah. Ya, surat Al-Qasas ayat 88, tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, sebelum teman-teman melanjutkan melihat tayangan video penjelasan ini, Bapak sudah bagikan PDF, ya kan, di Google Classroom. Teman-teman baca juga di sana sambil menyimak videonya, sambil melihat slide-nya, ya kan. Mungkin slide-nya di-download dulu juga boleh ya. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, contoh kiamat sugro, wafatnya seseorang, ya kan. Tiap hari kita dengar orang meninggal, ya kan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Suara itu terdengar dari corong masjid, ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, siapa tuh, nama siapa yang disebut, ya kan. Nah, nanti suatu saat nama kita, ya kan, suatu saat akan disebut nama, telah meninggal dunia Bapak Abro, ya kan, telah meninggal dunia Arif, telah meninggal dunia Dafa, telah meninggal dunia. Itu kita nunggu jadwal aja, telah meninggal dunia Indah misalnya, ya kan. Itu wafatnya seseorang, berarti itu contoh kiamat sugro. Baik matinya karena COVID-19 ataupun bukan. Kalau sekarang kan Masya Allah ya, banyak sekali berita-berita kematian ya akibat COVID-19. Maka tetap jaga jarak, ya kan, tetap pakai masker, ya kan, jangan lupa cuci tangan, ya kan. Dan orang insya Allah 5 kali cuci tangan. Makanya jangan malas untuk berwudu sebelum ikut pelajaran daring, karena biar bersih, ya kan. Baik teman-teman sekalian, kita doakan, mungkin kalau ada saudara kita, ayah kita, nenek kita yang sudah meninggal, kita bacakan doa untuk mereka. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Itu doa untuk orang laki-laki, ya kan. Mau doain siapa? Kakeknya yang laki-laki, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Atau sebutkan Allahumma gfir li jaddi, ya Allah, ampunilah kakekku, ampunilah ayahku, gitu ya. Itu contoh satu, seseorang kita sering sekali mendengar orang meninggal. Ini adalah satu ungkapan, idza mata ahadukum faqad qamat qiyamatuhu. Apabila salah seorang di antara kamu mati atau wafat, maka sungguh telah tiba kiamatnya, yaitu kiamat baginya, ya. Jangan ngajak-ngajak kalau belum waktunya, dan jangan khawatir. Kita itu hidupnya penuh optimis, karena apa? Kepastian segala sesuatu terjadi itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik kakak-kakak kelas 12 yang berbahagia, ya boleh sambil minum, ya kan, boleh sambil makan cemilan makanan kecil, ya boleh, ya kan. Mungkin ini akan durasinya sekitar 30 menit atau 40 menit penjelasan ini, ya. Teman-teman tetap harus wajib ya membaca teks yang sudah Bapak kirimkan. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah, contoh kiamat sugro lainnya adalah kematian akibat bencana alam. Nah, ini biasanya sifatnya massal. Jarang terjadi kiamat yang mati cuma satu, bencana alam yang meninggal hanya satu misalnya, ya kan. Gempa bumi yang meninggal cuma satu, jarang. Biasanya massal, ya kan, walaupun mungkin saja terjadi.
Ada banjir, ada letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, kekeringan, gelombang panas, badai tropis, tornado, wabah penyakit. Nah, seperti sekarang ya, wabah penyakit ini sudah berapa ribu orang yang meninggal karena atau dipatut diduga terkena COVID-19 atau dinyatakan karena COVID-19, ya kan? Itu penyakit. Kebakaran liar. Yang liar ada nggak kebakaran? Nggak ada ya. Kebakaran liar itu berarti bisa menewaskan banyak orang. Hujan es ya, nggak ada tempat kita ya, karena kita tempat tropis ya. Badai salju nggak ada. Tsunami, masya Allah, dulu terjadi tsunami di Aceh 2000 berapa, belum lahir kali kalian ya, 2004 barangkali ya, atau 2006 itu tsunami Aceh menewaskan berapa ratusan ribu orang. Itu contoh kiamat kecil, kiamat sugro, ya kan. Alhamdulillah daerah Jabodetabek Allah lindungi, ya kan. Allah lindungi dari gempa, ya kan, dari tsunami, ya kan. Karena apa? Mungkin alhamdulillah ya masih banyak masjid-masjid yang menyuarakan kumandang adzan dan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Tuh kan. Karena apa? Orang-orang yang senantiasa menjaga ketaatan kepada Allah, Allah janjikan akan dijauhkan dari mara bahaya dan segala jenis bencana. Baik, teman-teman yang berbahagia, kakak-kakak kelas 12, ini ada sebagaimana di teks ya, di buku teks, ini adalah tanda-tanda kiamat sugro, ya kan? Tanda-tanda kiamat sugro. 1, ilmu agama dianggap tidak penting. Weh, ya kan, nyindir kita nih, kalian maksudnya ya. Karena kalau Bapak kan belajarnya ilmu agama ya. Baik, ya kan. Jadi jangan pernah, seandainya pun teman-teman tidak suka belajar ilmu agama, jangan dianggap ilmu agama itu nggak penting. Ya kan? Kalian belajar apapun, ya kan, ilmu agama pasti lekat. Misalnya, ya kan, kita belajar fisika, kita belajar matematika, kita belajar geografi. Kalau di sekolah Islam terpadu dikaitkan dengan terkait dengan agama, ya kan. Misalnya kemarin Pak Hamdan bilang tuh, ilmu yang akan selalu terpakai apa? Oh maaf, Bu Tuti, ya kan. Ilmu yang akan selalu terpakai apa? Ilmu terkait Al-Qur'an, ya kan. Baca Al-Qur'an mah tidak hanya ketika jadi murid aja kan? Ya enggak? Ya enggak sih? Iya kan? Iya, ya kan? Nah, makanya jangan pernah menganggap ilmu agama tidak penting, ya kan? Sekarang malah masya Allah masuk pesantren itu nggak segampang dulu. Tesnya susah. Yang mau masuk pesantren banyak, ya kan? Tapi teman-teman kan memilih SMIT Anur, ya kan? Karena sekolahku jalan surgaku. Baik, teman-teman sekalian, selanjutnya contohnya beredarnya minuman keras ya, maksiat, pembunuhan merajalela, minuman keras, ya kan? Bukan keras seperti batu ya, minuman yang mengandung alkohol, ya kan, maksiat. Wah, macam-macam maksiat itu kan. Nah, mungkin kita juga sebagian kita mungkin melakukan maksiat, termasuk mungkin juga Pak Abro, ya kan. Terlihat kita terlihat baik, mungkin juga misalnya nih Pak Abro, wah Pak Abro kelihatan baik, padahal bukan karena semata-mata baik, tapi karena Allah SWT menutup aib kita. Makanya teman-teman, kalau maaf, kalau teman-teman melakukan perbuatan-perbuatan yang nggak baik, itu jangan dipublikasi, jangan sampai orang lain tahu. Ya, bila perlu tidak ada seekor semut pun yang tahu. Malu kita, ya kan? Masa berbuat melanggar aturan, baik aturan negara, ya diposting, di-update di status, ya kan? Foto bersama disimpan, masya Allah itu. Jangan sampai ya, karena apa? Kemaksiatan tidak untuk dipertontonkan. Maksiatan bukan untuk dipertontonkan. Pembunuhan merajalela, waduh, banyak sekali pembunuhan, ya kan. Kadang-kadang pembunuhan terjadi hanya karena hal kecil. Tersebarnya fitnah di mana-mana. Fitnah artinya info yang tidak sesuai dengan kenyataan, ya kan. Misalnya seseorang dituduh korupsi padahal dia tidak korupsi, misalnya, ya kan. Jumlah wanita lebih banyak dari laki-laki. Iya, benar sekali, di kelas kita juga. Ternyata di kelas kita ini ya, jumlah perempuan aja lebih banyak, ya kan? Lebih banyak dari laki-laki. Laki-lakinya ada siapa? Arif, Dafa, Hanif, Ajil, siapa lagi? Gunawan, Ramadan. Perempuannya lebih banyak, ya kan, sehingga ada yang nggak kebagian, ya kan. Ini contoh ya, memang jumlah perempuan hari ini jauh lebih banyak. Kenapa? Selain memang itu adalah kehendak dari Allah SWT, ternyata menurut penelitian, wanita itu memiliki imunitas yang lebih kuat daripada bayi wanita. Bayi wanita itu memiliki imunitas yang lebih kuat dibanding bayi laki-laki. Bayangin, mereka itu pakai emas ya, pakai perhiasan.
Perhiasan emas itu ada namanya, zat aktifnya namanya aurum kalau tidak salah. Aurum itu terserap oleh darah, ya kan, dan itu berbahaya, ya kan, berbahaya. Tapi kaum wanita punya mekanisme sedemikian rupa yang dibuat oleh Allah, mereka datang bulan haid, ya kan, darah kotornya keluar. Nah kalau laki-laki pakai emas bahaya, ya kan. Kemudian adanya peristiwa saling membunuh antar dua golongan besar, sama-sama mengaku dirinya memperjuangkan agama Islam. Nah, ini pernah terjadi di zaman para sahabat, teman-teman. Misalnya perang Jamal atau perang Siffin itu terjadi ya, dan hari ini juga masya Allah, ya kan. Misalnya ada beberapa pertempuran di beberapa daerah sesama orang Islam, naudzubillah summa naudzubillah ya. Sering terjadi bencana alam. Ya, bencana lama, maaf ya, tipe itu bencana alam ya, maksudnya ya, bencana alam, ya kan, yang menyebabkan kerusakan. Wah, di Indonesia saja sudah banyak. Beberapa hari yang lalu terjadi gempa di suatu tempat dengan skala beberapa kali Richter ya. Baik, itu tanda kiamat sugro, kiamat kubro. Nah, kiamat kubro, apa itu kiamat kubro? Yaitu kiamat kubro adalah kiamat besar, atau kiamat besar merupakan berakhirnya seluruh kehidupan makhluk yang ada di dunia ini. Apa yang dimaksud makhluk? Segala yang ada di jagat raya ini selain Allah Subhanahu wa taala, dari makhluk mikroskopis sampai makroskopis, yang bisa dilihat dari pandangan mata ataupun yang harus ditempuh melalui berjuta-juta tahun kecepatan cahaya, ya kan? Itu semuanya berakhir hidupnya. Angin makhluk Allah, ya kan, jangan salah ya, angin itu makhluk Allah, ya kan. Buktinya apa? Dia selalu bertiup dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah. Nah, dia nggak berwasiat. Kalau angin bermaksiat, dia nanti mengalir atau berpindah dari tekanan yang rendah ke tekanan yang tinggi, enggak, ya kan. Nah, itu juga nanti hilang, angin hilang, cahaya hilang, air mati, ya kan, tidak lagi mengalir dari tekanan yang tinggi ke tekanan rendah, dari tempat yang tinggi tempat yang rendah, semuanya, everything yang ada di jagat raya ini berhenti dari kehidupannya. Matahari tidak lagi mengeluarkan cahaya, tidak lagi terbit, ya kan. Nah, itu adalah kiamat kubra. Baik teman-teman, gambaran kiamat kubra yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, ya kan. Ini ada di surat yang gampang aja deh. Itu di surat Al-Qari'ah. Nah, surat Al-Qari'ah ini gambaran tentang kiamat kubra. Sedikit gambarannya, tidak menyeluruh, ya kan. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah, tahukah kamu apa hari kiamat itu? Mal Qari'ah, apakah kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah. Qari'ah itu dalam bahasa Arab sebenarnya dalam bahasa lainnya itu selain diartikan Al-Qur'an kiamat, memang di sini diartikan kiamat, dia ini adalah ke huru hara ya. Orang itu terkejut luar biasa. Kemudian diceritakan apa itu kiamat. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus, seperti aneh-aneh, ya kan. Aneh-aneh itu benda ringan ya, mungkin kalau kita bermain ilalang itu kan ada bunganya ya. Bunga ilalang itu kalau kita tarik yang udah tua, kemudian kita lepaskan di udara, maka dia berhamburan, ya kan. Nah, nanti manusia itu berhamburan itu, ya kan. Saking dahsyatnya peristiwa itu. Apalagi yang berhamburan, wa takunul jibalu kal ihnil manfush, ya. Gurung apa itu? Masya Allah, apa itu namanya, gunung-gunung ya, seperti bulu yang dihambur-hamburkan, ya kan. Nanti boleh tuh berpraktekkan, ngambil benda yang ringan kemudian tebarkan ke udara gitu. Atau mungkin teman-teman bermain yang dari sabun itu dimainkan, itu berhamburan seperti itu. Itu gunung, brother, sister, gunung berhamburan, bayangin. Manusia selesai pada waktu itu. Tapi jangan takut ya, kalau orang beriman mah nanti tidak akan ketemu hari kiamat ya, nggak akan ketemu hari kiamat, ya kan. Nggak akan ikut terbang-terbangan lah, makanya jaga itu iman, ya kan. Imannya mesti dijaga, ya kan, dipertahankan dengan apa? Dengan ibadah. Ini contoh, ya kan. Atau contoh yang lain di surat sebelumnya, surat Al-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Ini juga adalah contoh gambaran hari kiamat kubra. Tanda-tanda kiamat kubra
ada beberapa ya kan munculnya asap ya kan, munculnya asap. Imam Ibnu Katsir menyebutkan dalam Asyratus Sa'ahnya ya, munculnya Dajjal sebagai musuh terakhir umat manusia ya kan. Kemudian apalagi tandanya munculnya binatang besar, binatang melata yang bisa berbicara. Kemudian turunnya matahari terbit dari barat. Hati-hati, makanya kalau lagi mendung ya kan, 3 hari mendung berturut-turut, waduh, jangan-jangan matahari begitu terbit di hari berikutnya dari barat. Naudzubillah summa naudzubillah. Turunnya Nabi Isa ya kan, dan aja begitu Nabi Isa turun, kita akan dapat info kok. Turunnya di mana? Menurut riwayat di Damaskus ya, tepatnya di Masjid Kubah Putih ya kan, atau di Syria. Ada suku Za'jud wa Ma'jud yang merusak kehidupan di bumi ya kan. Ini adalah makhluk yang pemakan segala ini ya. Sampai kalau dia melewati sebuah danau kelewat, kering airnya karena dihabiskan. Munculnya api yang mengumpulkan manusia, dan ini sifatnya adalah sifatnya gaib ya. Maksudnya kita tidak bisa. Kemarin tuh di bulan Ramadan tanggal berapa? 15 Ramadan ya, hari Jumat. Itu ada kabar bahwasanya akan terjadi ledakan besar ya kan. Nah, itu ternyata tidak terjadi kan. Makanya ini adalah tanda-tanda yang bisa dilihat, yang kadang-kadang juga tidak bisa dilihat. Kiamat berdasarkan ilmu geologi. Nah, ilmu geologi itu berarti ilmu tentang kebumian ya. Ini contohnya ya. Ini menurut menurut para ahli, bumi berputar akibat gravitasi, gaya gravitasi. Gaya gravitasi ini semakin lama semakin berkurang, sehingga bumi berputar semakin keras dan keluar dari garis lintasnya dan bertuburkan dengan atmosfer. Seperti kalau ada benda antariksa ingin masuk ke area bumi, dia bergesekan tuh dengan atmosfer bumi sampai ke bumi habis ya kan. Begitu juga bumi kalau keluar dari edarnya masuk ke daerah edar planet lain, dia akan mengalami gesekan dan terbakar. Menurut ilmu astronomi, semua planet, benda-benda antariksa mengelilingi matahari. Tentunya ini yang berpendapat yang mengelilingi matahari ya, karena matahari sebagai pusat dunia ya kan, pusat semesta alam ya. Benda-benda antariksa ini memiliki daya tarik menarik yang serasi dan seimbang, sehingga beredar sesuai dengan lintasannya. Ini menurut astronomi. Bapak nggak terlalu menguasai, Bapak cuma bacain aja nih ya. Namun seiring dengan waktu atas kehendak Allah ya, daya saling tarik menarik ini berkurang sehingga tidak serasi dan tidak seimbang lagi, mengakibatkan benda-benda antariksa itu saling bertabrakan. Nah, itu menurut ilmu astronomi. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silakan sambil diminum tehnya, air putihnya. Ini adalah peristiwa yang terjadi hari akhir. Ini perjalanan kita ya, ini gambaran perjalanan manusia. Gambaran perjalanan manusia, kita manusia. Ada di alam roh, kemudian ada di alam kandungan, dan sekarang ada di alam dunia. Nah, begitu dunia ini berakhir, kita akan masuk ke alam kubur atau alam barzah, alam penantian. Kemudian terjadi kehancuran ya kan, kiamat. Ini kehancuran yang nomor 3 ini ya kan. Setelah alam kubur akan terjadi kiamat. Kemudian ada kebangkitan. Setelah kebangkitan ada padang mahsyar. Kemudian ada apa? Ada syafaat ya kan. Ada syafaat, kemudian ada hisab. Ya, ada kemudian penyerahan buku, ditimbang, kemudian ada telaga Kausar, kemudian kita akan melewati sirat. Sirat apa? Siratal mustaqim dong, ya kan, masa jembatan mana? Nah, disinilah kemudian orang akan masuk surga atau masuk neraka. Pengen masuk surga atau neraka? Pengen masuk surga atau neraka? Coba berikan jempolnya yang pengen masuk surga, ya kan? Yang pengen masuk neraka ke laut aja. Tentunya orang beriman yang akalnya sehat, nggak ada yang pengen masuk neraka, semua pengen masuk surga. Tapi kadang-kadang sebatas keinginan, tidak direalisasikan. Siapa yang mau kaya? Saya. Tapi subuh masih tidur. Ya kan, karena apa? Malamnya kebanyakan begadang, misalnya gaming terlalu lama, ya kan. Nah, disinilah kemudian di sirat ini ada siratul mustaqim, adalah jembatan yang di seberang sana ada surga, di bawahnya ada neraka. Ini adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di akhir zaman, ya kan, setelah kematian. Tapi di sini Bapak infokan, moga-moga gambar ini saya ambil dari internet ya, semoga tidak terkena hak cipta ya. Mohon izin kalau terkena hak cipta. Nah, gambar ini berasal dari Google, saya ambilnya ya.
Alam roh, alam kandungan, dunia. Kemudian dunia akan berakhir, ya kan? Kalau kita meninggal ada di alam kubur. Setelah itu ada kiamat, kemudian ada kebangkitan, semua orang dibangkitkan, masya Allah dari awal sampai akhir. Kemudian di padang mahsyar. Nah, permasalahannya di sini teman-teman, di sini. 1000 tahun di dunia sama dengan 1 hari di akhirat. Perjalanan dari satu titik ke titik ini ada perjalanan yang lama, perjalanan yang luar biasa, butuh bekal. Nah, bekalnya adalah amal saleh. Ya kan, bekalnya adalah amal soleh, baca al-waqiah, baca Al-Quran, kemudian menuntut ilmu, menjadikan pembelajaran biologi sebagai sarana supaya kita lebih dekat kepada Allah, menjadikan pembelajaran fisika sarana kita jadi lebih takut kepada Allah, ya kan? Jadi kita tahu itu, apakah gelap itu ada, ya kan? Tidak ada gelap itu, ya kan? Gelap digunakan oleh manusia untuk mengilustrasikan ketiadaan cahaya. Wah, ya kan? Oh, ternyata sumber cahaya yang baik adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman sekalian, selanjutnya adalah hikmah, ya kan? Hikmah beriman kepada hari akhir. Berusaha dengan maksimal mematuhi ajaran Allah, ya kan? Ittaqullaha mastata'tum, ya kan? Bertakwalah kepada Allah sampai batas yang kalian mampu, ya kan? Dibatasi, ya kalau mampu aja. Kalau mampu pergi haji, pergi. Ya kalau nggak mampu sholat, ya nggak usah sholat, ya kan? Nggak mampu pak saya lemes, ya kan? Bukan malas, ya kan? Nggak mampu itu karena sakit, karena musafir, ya kan? Itu nggak mampu. Kemudian berpandangan optimis akan adanya balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau temannya berbuat buruk, ya nggak usah ikut-ikutan, ya kan? Nggak usah ikut-ikutan. Karena apa? Keadilan Allah akan membuat kita mendapatkan balasannya masing-masing. Baik teman-teman, menyadarkan manusia untuk hati-hati dan penuh perhitungan dan disiplin, ya kan? Kenapa? Wah, ada balasan. Kemudian apa lagi hikmahnya? Baik, hikmahnya tadinya adalah menyadarkan manusia dari sifat lupa diri terhadap kesenangan dunia. Ya kan, wah senangnya main game aja sampai lupa sholat, naudzubillah. Sehingga pas pelajaran daring bangunnya kesiangan, ya kan? Kayak Arif, enggak ada ya, kakak-kakak kelas 12 semua ada disiplin semua, insya Allah. Kalau belum disiplin, insya Allah besok akan disiplin. Bapak doakan. Kemudian menyadari bahwa kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, keburukan akan dibalas dengan keburukan yang serupa. Wah, karena di luar sana sudah adzan, Bapak syutingnya dekat duhur nih, Bapak cepatin dikit ya. Kemudian berhati-hati dengan perbuatan hati, lisan, dan anggota badan. Kemudian cara beriman kepada hari akhir, menyadari bahwa semua amalan akan dimintai pertanggungjawaban, sehingga menjauhkan diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Semoga Allah menjauhkan Anda semua atau kakak-kakak kelas 12 dari kegiatan yang mengandung maksiat. Giat dalam mempelajari ilmu agama, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian apa? Memperbanyak amal soleh dan bergaul dengan teman yang soleh, ya. Teman yang soleh itu adalah teman yang kalau waktu sholat masuk diingetin, ayo Arif, sudah waktunya waktu sholat, ayo Hanif sholat, ya kan? Kalau ada teman yang begitu itu teman yang baik, ya kan? Tapi kalau teman yang nggak baik itu adalah teman yang mengajak hal-hal yang negatif lah, ya kan? Hal-hal yang nggak ada manfaatnya, ya kan? Baik manfaat dunia atau akhirat. Kemudian apa? Bersikap hati-hati dalam bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup sehingga tidak melanggar hukum Allah. Hati-hati dengan makanan yang dimakan, ya kan? Ini terakhir adalah apa ini? Mana? Ayo dong, slide muncul dong, ya kan? Ini mengkonsumsi makanan yang halal dan baik, bersifat jujur, bertanggung jawab dan optimis. Ini adalah cara beriman kepada hari akhir. Nabi memang butuh bimbingan, butuh hidayah dari Allah. Makanya jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan hidayah kepada kita semua. Amin. Ya, baik, karena keterbatasan waktu, semoga teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bisa menyimak video ini dengan baik. Jangan lupa beri komentar, ya kan? Like, ya, kemudian subscribe, share, ya. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tutup dengan hamdal dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.